Sangat cepat, Tang San menjadi tenang, sementara jejak senyum terlihat di wajahnya. Bahkan tindakan seperti itu bisa membuatnya sangat kesakitan, tetapi bagaimana dia bisa menahannya? Karena, dia sudah memastikan bahwa dia sebenarnya masih hidup, dan yang lebih penting arwah Xiao Wu masih baik-baik saja, tidur di cincin arwah dan tulang arwahnya. Namun, kekuatan roh di tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang menurut Tang San konyol. Dia baru sekarang menyadari bahwa rasa sakit fisik yang hebat yang dia alami, sebenarnya semua dibawa kepadanya oleh kekuatan rohnya. Terlebih lagi, itu bukan karena hilangnya kekuatan roh secara tiba-tiba, melainkan ada terlalu banyak kekuatan roh di dalam dirinya. Sedemikian rupa sehingga masing-masing meridiannya begitu terisi sehingga tidak dapat mengalir memberinya perasaan yang sama seperti semua pembuluh darahnya tersumbat. Perasaan sakit ini disebabkan oleh pembengkakan meridiannya. Dia sudah bisa dianggap beruntung bahwa dalam kondisi ini, tubuhnya tidak pecah, ini benar-benar bisa dianggap sebagai bagian keberuntungan dari kemalangannya. Di sekelilingnya hanya suara gemericik air yang terus-menerus menerjang pantai dan pada saat yang sama membasuh tubuhnya. Tang San pasti tahu bahwa berkultivasi dalam keadaan seperti ini jelas tidak aman. Tapi saat ini, dia tidak punya cara untuk mengubah kondisinya. Hanya gerakan sederhana dari tadi yang membuatnya hampir pingsan, apalagi jika dia ingin berjalan. Jika itu hanya rasa sakit, maka mungkin dia masih bisa menahannya. Namun jika meridian di dalam dirinya meledak karena gerakannya sendiri, maka itu akan menjadi masalah besar baginya. Ketika insiden sebelum dia pingsan mulai muncul kembali, Tang San secara bertahap mengingat apa yang terjadi menyebabkan meridian membengkak begitu banyak di dalam dirinya. Itu pasti karena dia secara berlebihan mencoba menyerap energi di dalam paus iblis laut dalam. Kekuatan benda itu sangat besar, namun pertahanannya hanya biasa-biasa saja. Itu ditusuk dan dikeringkan oleh Eight Spider Lance-nya. Pada kenyataannya, dia tidak tahu bahwa itu bukan karena pertahanan paus itu rata-rata, melainkan dia menempatkan bahwa dia telah memilih untuk menyerang adalah di mana paus iblis laut dalam telah terluka. Dalam situasi normal, jika organisme lain mencoba menyerang paus iblis laut dalam, bahkan sebelum mereka mencapainya, mereka akan menjadi bubuk di bawah serangan ganasnya. Tang San berhasil mencapai paus iblis laut dalam hanya karena dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi dan tubuh emasnya yang tak terkalahkan. Setelah evolusi kedua 8 laba-laba lunch, ketajamannya telah meningkat berkali-kali, dan kekuatan penetrasinya berkali-kali lebih kuat dari apa yang diyakini Tang San sendiri. Selain dia kebetulan menembus titik terlemah paus iblis laut dalam, itu hampir tidak memungkinkan dia untuk bisa menembus kulitnya dan menyerap. Bagaimana saya benar-benar bertahan? Kemarahan paus iblis laut dalam adalah sesuatu yang Tang San ingat dengan jelas. Dia benar-benar tidak percaya bahwa orang besar akan melepaskannya tanpa alasan. Terlebih lagi, ketika semburan air menimpanya, dia sudah yakin bahwa dia akan mati. Lupakan saja, bagaimanapun, itu cukup untuk hidup. Perasaan bertahan hidup benar-benar menyegarkan. Meskipun tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik, itu masih lebih baik daripada mati. Tang San adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan tanpa henti mengejar pertanyaan yang tidak memiliki cara untuk mendapatkan jawaban. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mulai berkultivasi. Napas ini segera menghancurkan tubuhnya dengan rasa sakit seperti banjir yang tiba-tiba, menyebabkan dia hampir segera menyerah. Tapi dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Energi mentalnya cukup kosong, tetapi masih cukup untuk dia gunakan. Sebelum berkultivasi, dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sendiri. Dia menemukan, ketika dia menyerap kekuatan dari paus iblis laut dalam, dia telah melakukannya secara berlebihan yang mengakibatkan tubuhnya membengkak. Dan pada saat ini, meskipun tubuhnya telah kembali normal, energi yang telah dia telan tidak berkurang, dikompres dengan paksa oleh tubuhnya sendiri tanpa sedikit pun bocor keluar. Tidak heran itu sangat menyakitkan, pikir Tang San sambil tersenyum pahit di dalam. Pada saat itu dia hanya berniat untuk melukai paus iblis laut dalam sebanyak yang dia bisa. Siapa sangka dia akan berakhir seperti ini. Jika dia tahu dia akan bertahan, maka dia seharusnya menyerap lebih sedikit saat itu. Menyerap energi tidak berarti bisa digunakan langsung olehnya. Itu tidak mungkin. Di masa lalu, Tang San juga membunuh dengan 8 tombak laba-laba, dia juga merasakan penyerapan darinya sebelumnya. Energi yang diserap dari orang-orang juga bervariasi. Orang atau binatang roh yang berbeda semuanya memberinya energi yang diserap berbeda. Jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual dalam dirinya, energi yang diserap ini terasa kasar dan tidak murni. Biasanya, Tang San akan menggunakan keterampilan surga misteriusnya untuk memurnikan energi ini, melepaskan kotoran secara langsung dalam serangan berikutnya, hanya menyisakan sedikit energi murni untuk memperkuat tubuh dan kekuatan rohnya. Meski begitu, dorongannya sangat kecil.
Apa yang bisa dengan mudah diselesaikan sebelumnya, bagaimanapun, tidak berlaku untuk Tang San saat ini. Ini karena apa yang biasanya diserap di masa lalu adalah energi yang diubah dari vitalitas musuhnya. Dibandingkan dengan energi di tubuh Tang San, itu dapat diabaikan. Tapi sekarang, energi yang diserap Tang San berasal dari paus iblis laut dalam, binatang roh ratusan ribu tahun yang menakutkan dengan semua vitalitas dan kekuatannya. Pada level itu, tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak memiliki kekuatan roh yang besar. Dengan demikian, itu menghasilkan skenario di mana energi yang diserap Tang San di tubuhnya lebih besar daripada kekuatan rohnya sendiri, menekan keterampilan surga misteriusnya sehingga tidak dapat dimulai sama sekali. Jika tidak, keterampilan surga misterius akan mengasimilasi energi ini. Setelah kompresi, energi yang diserap menjadi tampak padat, tersumbat di meridian Tang San. Beruntung darah masih hampir tidak bisa mengalir, atau Tang San tidak akan pernah sadar kembali. Menyadari kesulitan tubuhnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan? Keterampilan surga misterius yang ditekan tidak bisa beredar sama sekali. Melupakan kultivasi, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan energi dari tubuhnya. Saat ini, tubuhnya seperti balon yang ditiup. Jika perforasi muncul, tidak hanya energi yang dikeluarkan, tetapi juga darah dan kekuatan hidupnya. Duduk diam di air laut, Tang San secara bertahap memulihkan kekuatan mentalnya. Saat dia sedang berpikir, lengan kanannya mengeluarkan perasaan hangat, dan aliran telepati muncul di benaknya. Jiwa Xiao Wu tetap berada dalam cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun, dan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Tang San. Hanya ketika menyatu dengan tubuh fisiknya, dia untuk sementara dapat berkomunikasi secara normal dengan Tang San. Tetap saja, dia saat ini adalah bagian dari tubuh Tang San, sehingga bisa dengan jelas merasakan kondisi tubuhnya. Meskipun itu bukan benar-benar interaksi, dia masih bisa mengirimkan pemikiran yang samar-samar. Dengan Tang San terjaga, jiwa Xiao Wu yang tidur di dalam cincin roh dan tulang roh Tang San juga sadar kembali. Setelah merasakan situasi tubuh Tang San, dia juga sangat terkejut, namun lebih dari itu adalah kegembiraan. Bagaimanapun, Tang San masih hidup, dan jiwanya masih ada. Ini membuat wasiat Xiao Wu aktif, dan melalui tulang roh yang dimilikinya, dia menyampaikan pikirannya kepada Tang San. Merasakan wasiat yang muncul dari lengan kanannya, jantung Tang San melompat. Mengingat kecerdasannya, dia segera memahami niat Xiao Wu. Itu tidak akan berhasil, jawab Tang San segera. Terlalu berisiko untuk mengarahkan energi roh yang kasar dan padat ini ke tulang rohmu. Setiap kecelakaan dan itu akan mempengaruhi dan jiwa Anda. Niat Xiao Wu sederhana. Karena tubuh Tang San tidak dapat mengeluarkan energi, satu-satunya alternatif adalah menyimpannya di lokasi yang tepat, meninggalkan sejumlah kecil di tubuhnya. Dengan demikian, dia dapat menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk secara bertahap memurnikan energi roh yang tidak murni ini, dan menyelesaikan krisisnya. Kamu bilang aku bodoh? Tang San merasakan pesan kedua Xiao Wu. Dia segera menyadari, bagaimanapun, dan kilatan harapan muncul di matanya. Benar. Saya tidak dapat mengarahkan energi ke tulang roh Anda, tetapi saya memiliki tulang roh lainnya. Ada 4 potong tulang roh di tubuh Tang San, tengkorak kebijaksanaan, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru 100.000 tahun, tulang kaki kanan Xiao Wu 100.000 tahun, dan 8 tombak laba-laba di punggungnya. Dengan analisis sederhana, Tang San tahu di mana untuk sementara menyimpan energi tidak murni. Tulang roh Xiao Wu keluar, tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru menyimpan sepotong kekuatan roh ibunya, dia secara alami tidak akan mengambil risiko. Adapun tengkorak kebijaksanaan, itu terletak di kepalanya. Jika energi bocor dan menembus otak, dia mungkin tidak mati, tetapi pasti akan menjadi idiot. Setelah perbandingan sederhana, satu-satunya tempat untuk memenuhi misi ini adalah 8 tombak laba-laba di punggungnya. Membalikan kekuatan mentalnya ke punggungnya, Tang San menemukan bahwa 8 tombak laba-laba yang rusak parah telah beregenerasi. Ini bukan hanya kemampuan Kaisar Perak Biru, tetapi juga sifat dari 8 tombak laba-laba itu sendiri. Tulang roh, selama tidak dihancurkan secara menyeluruh, ketika rusak, itu akan beregenerasi. Tentu saja, pemulihannya bergantung pada pasokan energi roh dari guru roh. 8 tombak laba-laba pasti membutuhkan sejumlah besar energi untuk regenerasi. Biasanya, itu akan menghasilkan periode kelemahan bagi Tang San, tetapi tidak sekarang sama sekali. Jumlah energi dalam dirinya mengkhawatirkan. 8 tombak laba-laba telah menyelesaikan pemulihannya, tetapi jumlah energi di Tang San masih luar biasa. Tang San selalu teliti dalam tugasnya.
Setelah mengetahui metodenya, dia tidak segera mulai berkultivasi, tetapi dengan hati-hati menyalurkan energi mentalnya untuk mengaktifkan kain kafan laut besar di antara alisnya, melepaskan penghalang laut luasnya. Cahaya biru menyelimutinya, melihat dari luar, tubuh Tang San tiba-tiba menghilang dari pantai, bahkan air laut pun tidak bisa menyentuhnya. Namun, setelah menggunakan kain kafan laut luas, Tang San menyadari adanya masalah. Kain kafan laut luas yang dulunya berkilau menjadi sangat kusam. Meskipun masih bisa mempertahankan efek dari penghalang laut luas, dia tidak bisa merasakan energi misterius yang membuat jiwanya bergidik. Apakah kain kafan laut luas melemah? Atau lebih tepatnya, energi di dalamnya telah jatuh. Ini berarti Tang San memikirkan kemungkinan, melihat lapisan samar cahaya biru itu. Jantungnya melompat. Mungkinkah kain kafan laut luas telah menyelamatkan hidupnya? Sesaat kemudian, dia menepis kemungkinan itu. Meskipun kain kafan laut luas itu bagus, bagaimana bisa dibandingkan dengan paus iblis laut dalam? Lebih jauh lagi, tanpa kendalinya, bagaimana kain kafan laut luas bisa memanfaatkan kekuatannya? Tidak memikirkan masalah ini lebih jauh, Tang San memulai kultivasinya. Untuk memulainya, Tang San dengan hati-hati melepaskan 8 tombak laba-labanya. Itu adalah proses yang benar-benar menyakitkan. Bahkan gerakan kecil akan menghasilkan rasa sakit yang hebat, belum lagi dia melepaskan tulang rohnya. Saat 8 tombak laba-laba memanjang dari punggungnya, Tang San hampir pingsan. Tidak tahan dengan rasa sakit yang menyiksa, dia menggertakkan giginya, bertahan dengan kemauan keras. Keringat mengalir seperti hujan, dan kemejanya yang compang-camping basah kuyup. Rasa sakit yang hebat itu mirip dengan dia yang dipanggang di atas api. Kekuatan roh yang membengkak di tubuhnya terganggu sebagai akibat dari gerakannya, dan meridiannya mengalami rasa sakit dari kekuatan roh yang mengancam akan meledak. Hanya melepaskan 8 tombak laba-laba membutuhkan waktu 1 jam. Saat itu pakaian robek di Tang San benar-benar basah, bukan oleh air laut, tetapi keringatnya. Sambil menggertakkan giginya, mata Tang San bersinar dengan ketangguhan. Dia sadar bahwa semakin lama dia berada dalam situasi ini, semakin tidak menguntungkan bagi tubuhnya. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. 8 tombak laba-laba memanjang sepenuhnya dan horizontal di belakang punggungnya. Tang San mulai mencoba, sedikit demi sedikit, mengirimkan kekuatan roh yang tidak murni ke arah 8 tombak laba-laba di punggungnya. Dibandingkan dengan proses sebelumnya, ini bahkan lebih menyakitkan. Itu mirip dengan ada sepotong logam di dalam meridian. Saat ini, dia sedang mencoba untuk memindahkan potongan logam itu. Sensasi memiliki fragmen logam menggerogoti meridian seseorang tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Waktu berlalu detik demi detik. Kesadaran Tang San sudah menjadi kabur. Rasa sakit yang luar biasa juga membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Terlebih lagi tubuhnya sangat lelah untuk memulai. Dia tidak tahan dengan ini lebih lama lagi. Apa yang dia alami, bahkan seorang Douluo bergelar tidak akan tahan. Ini menunjukkan ketekunan Tang San, dan tubuhnya yang telah ditingkatkan oleh 2 ramuan abadi, Kaisar Perak Biru, Tulang Roh Xiaowu, dan pelatihan air terjun. Bahkan dalam proses yang sangat menyakitkan ini, tubuhnya tidak pecah, tetapi bertahan. Dengan masuknya energi, masing-masing dari 8 tombak laba-laba secara bertahap diluruskan, dan warna merahnya menjadi bercampur dengan biru. Warna biru secara alami berasal dari energi paus iblis laut dalam. Ketika tombak laba-laba terakhir membengkak dengan energi yang tidak murni, Tang San tidak bisa bertahan lebih jauh, dan tubuhnya runtuh. Dia telah menoleransi rasa sakit yang melemahkan dan menyayat usus terlalu lama. Dengan keruntuhan ini, Tang San mengalami koma selama 3 hari penuh. Tanpa makanan dan air untuk waktu yang lama, hanya tubuh yang kuat seperti dia yang bisa bertahan. Ketika dia selanjutnya sadar kembali, dia menyadari kain kafan laut luas yang menyelimuti tubuhnya telah menghilang. Juga, dia tidak lagi berada di pantai, tetapi tempat tidur kumuh. Bibirnya pecah-pecah, dan dia tidak bisa membuka matanya karena kelelahan. Dalam keadaan grogi, dia bisa mendengar percakapan. "Saudaraku, perhatikan kata-kata kakak laki-lakimu. Orang itu pasti telah diserang oleh binatang roh saat berada di laut, itulah alasan dari keadaan tubuhnya. Apa gunanya menyelamatkannya? Jika anak buah Mutiara Ungu mengetahui hal ini, kita mungkin akan mendapat masalah. Menurut pendapat saya, mengapa tidak kita mengambil ikat pinggang dan kantong cantiknya, lalu melemparkannya kembali ke pantai? Dia bisa dibiarkan mati." "Kakak, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Ini adalah kehidupan manusia.
Bagus, bagus, sangat bagus, kamu terus saja menjadi orang yang tidak berdaya. Saya akan pergi minum. Tapi kamu hati-hati, jangan sampai orang-orang Mutiara Ungu mengetahuinya. Suara dingin dan cerah itu dengan tidak sabar berkata, aku sudah mendapatkannya, kamu bisa pergi. Dan begitulah percakapan mereka berakhir, hanya ditemani oleh suara langkah kaki, hanya menyisakan satu orang yang tersisa di ruangan itu. Mendengarkan suara-suara ini, Tang San secara bertahap bangun, dia hanya merasa kelopak matanya masih berat. Meskipun dia sudah bangun, dia merasa sulit untuk membuka kedua matanya. Sejak dia tiba di dunia ini adalah pertama kalinya dia menemukan dirinya dalam situasi ini. Perasaan lemah bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tang San mengerti, alasan mengapa dia begitu lemah, pertama karena dia tidak makan atau minum apapun selama berhari-hari. Yang lainnya adalah ketika dia terlalu terkuras menggunakan 8 tombak laba-laba, energinya, konsumsi mentalnya terlalu besar dan tubuh rasa sakit itu terlalu kuat untuk dia tanggung. Karena itu, bahkan konstitusinya yang sesat tidak cukup untuk menanggung banyak siksaan ini. Kelemahan fisiknya mengakibatkan dia tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kesadarannya telah kembali. Kekuatan mentalnya sama lemahnya dengan tubuhnya. Kelelahan hari itu terlalu besar dan rasa sakit yang dia alami terlalu hebat. Itu adalah penderitaan yang tak terlukiskan. Bahkan ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih takut. Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak yakin apakah dia akan mampu. Saat ini, kelemahan tubuhnya berada pada tingkat yang menakutkan. Tidak ada energi mental yang bisa dia gunakan apalagi energi spiritualnya. Dia hanya bisa diam-diam berbaring di sini dan membiarkan tubuhnya perlahan pulih. Pada saat inilah, Tang San merasakan lengan yang kuat di bawah lehernya. Dengan beberapa kekuatan, lengan itu mengangkat punggungnya sedikit. Segera setelah itu, ada 2 bantal tambahan di belakangnya yang menopangnya. Kuanggap kau sudah bangun. Sungguh sulit membayangkan apa yang sebenarnya menyebabkan kondisi Anda saat ini. Dalam keadaan lemah seperti itu namun masih hidup. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya tidak makan sekitar 10 hari atau lebih. Tubuhmu juga terluka parah. Bahkan keterampilan medis saya tidak cukup untuk menentukan apa yang telah terjadi. Karena Anda sudah bangun, izinkan saya memberi Anda beberapa hal, setelah itu saya akan memberi Anda obat untuk membantu Anda pulih lebih cepat. Semoga kekuatan hidup Anda yang kuat akan membantu Anda melewatinya. Karena, saya berharap orang-orang yang saya selamatkan hidup. Dia tahu aku bangun? Tang San dalam hati terkejut. Tetapi dari pidato pihak lain, dia dapat mengatakan bahwa orang itu sangat peduli. Sebuah benda hangat mendekati mulutnya, Tang San melakukan yang terbaik untuk membuka mulutnya. Dan sesendok bubur hangat masuk ke mulutnya. Sesendok ini tepat, dan sama sekali tidak terlalu banyak. Nyaris, dia bisa menelannya. Tang San bisa dengan jelas merasakan perasaan hangat mengalir melalui kerongkongan ke perutnya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang awalnya sangat lemah, melalui sesendok bubur hangat ini, langsung terasa jauh lebih baik. Setiap meridian di tubuhnya terasa seperti dibangunkan oleh kehangatan ini. Setelah makan semangkuk bubur, meskipun Tang San menginginkan lebih, orang ini tidak memberinya makan. Kamu sudah lama tidak makan, jadi jangan langsung makan terlalu banyak. Atau yang lain, akan ada efek merugikan pada tubuh. Ini sudah cukup untuk saat ini. Biarkan saya memberi Anda obat ringan, mungkin rasanya tidak enak, tetapi Anda harus tetap memakannya. Itu baik untuk tubuh Anda. Sendok hangat sekali lagi mendekati mulutnya, kali ini dipenuhi dengan bau obat yang kental. Setelah mengambil sesendok, Tang San merasa benar-benar nyaman. Mengingat pengetahuannya tentang obat-obatan, bahkan jika dia dalam kondisi ini, dia masih dapat menentukan apa sebenarnya yang ada di dalam obat yang disiapkan ini. Seperti yang dikatakan orang itu, ini adalah obat yang sangat ringan, dan sangat bermanfaat untuk kesembuhannya. Setelah menyelesaikan obatnya, Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan tubuhnya hangat. Sejak pertukaran hari itu dengan Paus Iblis Laut Dalam, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat nyaman. Di bawah pelukan hangat ini, dia tertidur. Ketika Tang San sekali lagi menyadari bahwa dia sudah bangun, kondisi tubuhnya telah sangat membaik. Energi mentalnya telah pulih sekitar 20%, dan kondisi fisiknya sedikit membaik. Setelah penggunaan berlebihan, efek tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru miliknya telah sangat melemah. Tetapi setelah mengkonsumsi beberapa makanan dan obat-obatan, tubuhnya yang lemah memulihkan kilaunya. Kali ini ketika dia bangun, dia bisa merasakan lebih banyak energi di tubuhnya. Dan hanya meridian yang menempel pada 8 tombak laba-laba di punggungnya yang kesakitan. Selain itu, bagian dari dirinya tidak lagi merasakan sakit sebanyak itu. Kali ini setidaknya masih tertahankan. Bernapas ringan, energi mentalnya menyatu dengan teknik surga misteriusnya.
memungkinkan dia untuk sekali lagi melihat kondisi tubuhnya. Jumlah energi yang dapat ditampung oleh Eight Spear Lunch jauh lebih banyak daripada yang dia duga sebelumnya. Hari itu, ketika dia telah memasukkan semua energi yang diserapnya ke dalam Eight Spider Lunch, sampai dia pingsan, tombak itu hanya mencapai sekitar 60% dalam kapasitas. Dengan demikian kondisi Tang San jauh lebih baik karena energi yang diserap tidak lebih dari kapasitas keterampilan surga misteriusnya. Tentu saja, ini hanya jika keterampilan surga misteriusnya dalam kondisi sempurna. Pada kenyataannya, bersama dengan kondisi fisiknya yang melemah, keterampilan surga misterius juga melemah secara signifikan. Semua ini membutuhkan waktu untuk pulih. Tapi setidaknya dia sekarang berada di jalan menuju pemulihan. Dengan hati-hati, dia mengaktifkan keterampilan surga misteriusnya, dengan kecepatan kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya, mengabaikan semua energi yang diserap, dia hanya mengedarkan ki keterampilan surgawi misteriusnya. Tang San tentu bukan orang yang tidak sabaran, apalagi dia juga orang yang sangat pintar. Dalam situasinya saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah paling kritis yang telah ditangani. Karena itu, dia tidak bisa terlalu khawatir dan terburu-buru. Jika tidak, efeknya pada dirinya akan merugikan. Apa yang terasa seperti latihan satu siklus menggunakan 2 jam kerja penuh, tetapi dalam satu hari ini, dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas seluruh tubuhnya. Keterampilan surga misterius juga mulai menempati kembali sebagian besar tubuhnya. Tang San tidak terburu-buru untuk mencerna energi berbeda yang dia serap, melainkan dia fokus menggunakan keterampilan surga misterius dan tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk memulihkan meridiannya. Sebenarnya, bahkan setelah mengalami tekanan yang sangat besar, tidak ada satupun dari meridiannya yang pecah. Jika itu terjadi, dia akan disekrup. Namun, semua meridiannya memiliki tanda-tanda mengalami trauma yang signifikan. Di bawah pengaruh kedua keterampilan surga misterius dan tulang roh kaki kanan Kaisar Perak Biru, meridian Tang San mulai memulihkan fleksibilitas dan ketangguhannya. Hanya setelah benar-benar memperbaiki meridiannya, Tang San sekali lagi tertidur. Kekuatan mentalnya masih jauh dari pulih sepenuhnya. Dan tidur adalah metode terbaiknya untuk memulihkan kekuatan mentalnya saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara langkah kaki membangunkan Tang San, dia telah memulihkan persepsinya dengan baik. Sudah bangun? Anda pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan, Anda harus menjadi master roh yang cukup kuat. Saya tidak tahu seperti apa roh Anda, sehingga Anda dapat memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang luar biasa. Dibandingkan kemarin, kondisi Anda sudah membaik secara signifikan. Jika Anda bisa, tolong buka mata Anda untuk saya. Perlahan matanya terbuka. Awalnya, penglihatannya masih agak kabur, tetapi dengan mata setan ungu Tang San, dalam sekejap penglihatannya pulih. Dia menyadari bahwa dia telah berbaring di sebuah gubuk kayu kecil. Gubuk itu tidak terlalu besar, hanya beberapa meter persegi lebarnya. Perabotan di gubuk itu juga nyaris tidak ada, membuatnya terasa seperti milik seorang nelayan sederhana yang tinggal di dekat pantai. Di depan tempat tidurnya berdiri seorang pemuda yang tampak rata-rata. Meskipun dia terlihat sederhana, Tang San merasa dia tidak lain adalah sederhana. Karena, wajahnya benar-benar tenang, tanpa setitik pun emosi yang terlihat. Dia tampak sedikit lebih tua dari Tang San sendiri, menenangkan menonton Tang San, seperti ekspresinya suaranya tidak memiliki fluktuasi emosi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Setelah tidak berbicara selama beberapa hari, suara Tang San terdengar serak. Pemuda itu memperhatikan mata Tang San, mengungkapkan sedikit keterkejutan, melihat pupilmu, tubuhmu pasti pulih lebih cepat dari yang aku perkirakan. Bahkan roh akuatik yang paling kuat pun mungkin tidak sebanding dengan ketahananmu. Tang San tersenyum pahit ketika dia berkata, tidak, sebenarnya tubuhku masih jauh dari pulih. Hanya saya yang berlatih teknik mata khusus, karena mata saya tampak lebih energik daripada mata orang normal. Bolehkah saya tahu nama dermawan ini? Pemuda itu dengan acuh tak acuh berkata, saya Ji Xiang. Anda bisa memanggil saya ini, saya bukan dermawan, Anda menyelamatkan diri sendiri. Tanpa kekuatan pemulihan Anda sendiri, bahkan jika saya adalah seorang dokter yang lebih baik, saya tidak akan memiliki cara untuk membantu Anda. Terlebih lagi, kondisi Anda adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tang San tersenyum berkata, kamu adalah orang yang baik. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang membawa saya kembali ke sini. Aku berhutang nyawa padamu. Ji Xiang dengan acuh tak acuh tersenyum, berkata, banyak orang berhutang nyawa padaku. Anda bukan yang pertama, mungkin juga bukan yang terakhir. Cukup, karena kamu baru bangun, kamu tidak boleh berbicara terlalu banyak, biarkan aku membawakanmu makanan.
Itu bubur satu lagi, tetapi secara signifikan lebih tebal dari sebelumnya. Kali ini Ji Xiang tidak membatasi jumlah yang dimakan Tang San. Selain beberapa benang ikan, Tang San dengan rakus makan 3 mangkuk sebelum berhenti. Baru setelah selesai Tang San menyadari bahwa dia sudah dalam satu set pakaian baru. Meskipun ada beberapa tambalan, pakaiannya sangat bersih. Ji Xiang, bisakah kamu memberiku ikat pinggang dan kantongku? Mendengar Tang San mengatakan ini, dahi Ji Xiang mengeluarkan rasa jijik yang samar, tetapi tanpa komentar, dia mengeluarkan tas kain dari sisi meja, mengeluarkan 24 jembatan cahaya bulan dan dompet harta karun harapan. Tang San tahu bahwa dia mungkin salah memahami niatnya. Tanpa menjelaskan, setelah menerima 2 alat roh, dia dengan paksa menarik beberapa kekuatan roh, meraih ke dalam dompet 100 harta karun, dia mengeluarkan daun naga Zauxia. Melihat Tang San mengeluarkan daun hijau keriting itu, Ji Xiang agak terkejut bertanya, "Itu daun naga Zauxia? Anda akan memakannya?" Tang San menganggukkan kepalanya, kondisi di sini tidak cocok untuk menyiapkan obat, jadi saya hanya bisa memakannya seperti ini. Setelah membawa daun ke mulutnya, dia mengunyah dan menelannya. Ramuan ini sangat bagus dalam memperkuat fondasi, dan sangat baik untuk kondisinya. Penghinaan di wajah Ji Xiang sudah lama berlalu, dia mengerti bahwa alasan Tang San menginginkan alat rohnya kembali bukan karena dia takut Ji Xiang mengambil barang-barangnya, melainkan karena dia ingin memakan daun naga Zauxia untuk memulihkan tubuhnya. Tampaknya Anda tidak membutuhkan saya untuk meramu obat-obatan Anda untuk Anda. Apakah kamu tahu tentang obat-obatan? Tang San menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya memiliki pengetahuan dalam pengobatan, tetapi saya lebih berpengalaman dalam racun. Saya tidak bisa dianggap ahli dalam bidang kedokteran." "Oh, kamu harus istirahat." Ji Xiang mengangguk ke arah Tang San, tidak menunggu jawabannya, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, Tang San memiliki perasaan aneh. Tang San memiliki kesan yang baik pada pemuda ini, tetapi dari tatapan dan ekspresinya, dia bisa menebak bahwa kepribadiannya pasti karena beberapa insiden di masa lalu. Tapi dia harus menjadi orang yang sangat murni. Jika tidak, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan emosinya di wajahnya. Menjatuhkan ini, dia sekali lagi fokus untuk memulihkan kekuatannya. Saat dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain, dia merasakan kecemasan merayapi dirinya. Dengan cepat dia menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan emosinya. Duduk bersila, dia melanjutkan kultivasinya. Setelah memperbaiki meridiannya yang dia bangun sebelumnya, kondisi fisiknya memang meningkat secara signifikan. Pada saat ini mengolah keterampilan surga misterius tidak lagi sesulit sebelumnya. Selama proses kultivasi, setiap kali keterampilan surga misterius beredar, kondisi fisiknya akan membaik, dan energi yang diserap akan dicerna sebagian, disaring melalui keterampilan surga misterius. Tang San akan mengasimilasi energi yang diserap ke dalam keterampilan surga misterius, sedangkan kotoran akan dikeluarkan melalui napasnya. Pada awalnya, itu seperti tetesan air ke dalam ember, proses yang sangat lambat. Energi yang berasal dari paus iblis laut dalam bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diserap. Tetapi seiring berjalannya waktu, energi surga misterius Tang San menjadi semakin kuat dan pasokan energi yang diserap menjadi semakin kecil. Seiring dengan kemajuan kultivasi, prosesnya menjadi semakin lancar. Kali ini untuk kultivasi, Tang San menggunakan total 3 hari penuh, di mana Ji Xiang mengunjungi beberapa kali. Setiap kali melihatnya berkultivasi sehingga meninggalkannya sendirian. 3 hari kemudian, Tang San sekali lagi membuka matanya. Kelemahan di matanya benar-benar hilang, digantikan dengan kekuatan. Menggunakan 3 hari penuh, Tang San akhirnya berhasil membersihkan tubuhnya dari gabungan energi yang diserap, membersihkan rintangan di meridiannya. Yang mengejutkannya adalah ukuran meridiannya hampir 2 kali lipat dan kekuatan rohnya sangat meningkat. Awalnya dia berada di peringkat 66, sekarang dia sudah berada di peringkat 67 mendekati batas peringkat 68. Menurut perhitungannya, begitu dia berhasil mengasimilasi semua energi yang diserap di 8 tombak laba-laba, dia seharusnya bisa menembus ke peringkat 68. Alasan dia bisa begitu cepat melompat 2 peringkat bukan hanya karena dia mengabaikan segalanya dan menguras energi dari paus iblis laut dalam. Itu juga tekanan yang dihadapi Tang San dari paus iblis laut dalam yang membantu merangsang potensinya sendiri. Grandmaster pernah menyebutkan, di ambang hidup dan mati adalah di mana Spirit Masters memiliki kesempatan terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Tentu saja seseorang harus melewati krisis, jika tidak maka akan sia-sia. Pepatah ini juga berarti bahwa untuk mendapatkan keuntungan terbesar, risikonya juga terbesar. Tang San entah bagaimana berhasil bertahan hidup adalah berkah tersembunyi. Setelah peringkat ke-60, naik peringkat membutuhkan kekuatan roh yang sangat besar. Pengalaman ini setidaknya menyelamatkannya dari perjuangan selama 1 tahun. Namun, jika diberi pilihan,
Tang San tentu tidak ingin melakukannya lagi. Dia tidak percaya bahwa dia akan seberuntung itu untuk selamat dari pertemuan lain dengan sesuatu yang mengerikan seperti paus iblis laut dalam. Sedikit turun dari tempat tidur, meskipun dia sudah lama tidak melakukan aktivitas fisik, dia telah melatih seluruh tubuhnya. Jadi meskipun dia sedikit pusing, perasaan yang paling dia rasakan adalah rasa laparnya. Di dalam jembatan cahaya bulan 24-nya ada cukup banyak makanan. Tanpa mempedulikan orang lain, dia duduk di dekat meja di gubuk dan mulai mengisi kembali nutrisi yang hilang. Setelah tubuhnya pulih, langkah selanjutnya baginya adalah membuat rencana untuk menemukan teman-temannya.